Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari Prodi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah grouping atau sejarah teori pemikiran kelompok. Pada slide pertama ini, dijelaskan bahwa konsep teori pemikiran kelompok atau grouping merupakan perkembangan kajian tentang kohesivitas kelompok yang sebelumnya telah dibahas oleh Kurt Lewin. Teori pemikiran kelompok ini sudah dirumuskan oleh Irwin L. Janis pada sebuah karyanya yang berjudul Victim of Grouping, yang dimana telah dikajinya ini dimana ketika kelompok membuat keputusan yang tidak masuk akal untuk menolak anggapan atau opini publik yang sudah nyata dan memiliki nilai moral. Slide kedua ini, kita akan membahas tentang pengertian grouping. Apa itu grouping? Grouping adalah fenomena psikologis yang terjadi pada suatu kelompok untuk menciptakan suatu kesejahteraan atau kesesuaian pada setiap anggota kelompok dalam menghasilkan keputusan yang tidak rasional atau disfungsional. Pada slide ketiga ini kita akan membahas tentang istilah grouping. Grouping atau pikiran kelompok berarti suatu metode berpikir kelompok orang yang bersifat terpadu atau ketika usaha keras yang mereka lakukan pada kelompok itu mencapai kata mufakat. Slide keempat ini kita akan membahas tentang kondisi terjadinya grouping. Ada 3 faktor yang membuat terjadinya grouping, yaitu pertama adalah kohesivitas kelompok, kedua tekanan pada kelompok atau disebut dengan grup stres, ketiga adalah faktor struktural. Baiklah, pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang faktor kesalahan struktural. Ada 4 faktor kesalahan struktural. Yang pertama yaitu proses pengambilan keputusan, yang kedua kemiripan antar kelompok, yang ketiga isolasi kelompok, dan yang terakhir kurangnya kepemimpinan imparsial. Slide selanjutnya kita akan membahas tentang asumsi pada grouping. Ada 3 asumsi pada grouping. Terdapat pada kondisi-kondisi yang ada di kelompok, mempromosikan kohesivitas tinggi. Kedua, pemecahan pada masalah kelompok pada intinya untuk menyatukan. Ketiga, pada saat pengambilan hasil kelompok, keputusan itu akan bersifat kompleks. Jelaskan tentang gejala pada grouping, penilaian berlebihan atau yang disebut dengan overestimation of the group. Perilaku yang menunjukkan dirinya lebih dari yang sebenarnya, seperti ilusi akan kerentanan dan keyakinan akan moralitas. Lalu ketergantungan pikiran atau yang disebut dengan close-minded, dan terakhir ada tekanan untuk mencapai keseragaman. Contohnya 1, seperti sensor diri atau self-censorship. 2, ilusi yang akan adanya kebulatan suara. Ketiga, self-awareness atau mirror. Keempat, tekanan terhadap para penentang. Kita akan menjelaskan tentang kelemahan pada grup. Terdapat ada 6 kelemahan pada grouping, yaitu 1, kelompok hanya mencari penyelesaian yang jelas dan mudah. 2, gagasan yang tidak pernah dipelajari kembali dan lebih sukai. 3, kelompok gagal meneliti alternatif yang pada awalnya tidak disukai. 4, kelompok tidak berupaya untuk mencari pendapat seorang ahli. 5, kelompok sangat selektif dalam memeriksa hasil yang ada. 6, kelompok tidak melihat upaya atau tidak melihat kemungkinan kegagalan dalam penelitian mereka. Kita akan membahas tentang contoh kasus pada kehidupan sehari-hari. Seperti pada contoh di sini ada 6 anggota dalam satu kelompok dan semua yaitu memilih tidak untuk menjawab keputusan. Nah, salah satunya memilih kata ya untuk memilih keputusan. Contohnya itu di mana pada suatu kelompok memiliki untuk mengambil keputusan dan si A memiliki keputusan berbeda, lalu yang lainnya memiliki keputusan yang sama dengan pimpinan mereka. Lalu otomatis si A ini. Nah, pada saat selanjutnya kita akan membahas tentang contoh kasus pada kehidupan sehari-hari. Seperti gambar di sini, ada 6 anggota yang terdiri dari satu kelompok. Hanya ada satu yang memiliki jawaban yang berbeda. Contohnya itu seperti pada sebuah keputusan pada kelompok yang mengambil keputusan dari suara terbanyak. Dan satu orang berbeda, maka dia akan mengikuti keputusan yang sama. Kesimpulan pada teori grouping ini atau teori pemikiran kelompok adalah pertama, kita harus menerima pendapat yang lain. Karena di satu kelompok, otomatis bukan hanya kita seorang yang harus dipikirkan. Kedua, tidak boleh egois dan mementingkan pemikiran kita sendiri. Ketiga, jangan merasa otoriter jika kita menjadi pemimpin. Lalu keempat, menerima adanya keberatan dalam kelompok dan menganalisa lagi kenapa dia keberatan dengan pendapat kita. Lalu terakhir, menyeimbangkan suara dan menerimanya dengan lapang dada. Sekian dari presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga saja apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.